kembali bersama kami di Forum Christian. Tadi kami membahas mengenai postur anggaran pendapatan dan belanja negara. Saya ingin menunjukkan kepada Anda untuk mengingatkan kita kembali. Tadi saya sudah bahas bahwa sekitar 400-an triliun untuk anggaran perlindungan sosial. Kami tunjukkan kepada Anda, ini mencakup ke semua kelompok usia yang dianggarkan, meskipun saya sebutkan tadi secara outlook kalau dibanding dengan anggaran tahun 2021 memang turun sekitar 12, sekian persen tadi dijelaskan oleh Pak Erlangga karena ada beberapa kelompok usia yang dinilai kemudian sudah lebih baik sehingga difokuskan kepada kelompok usia lain. Saya ingin ke Bu Katarina. Di dalam negeri ada sejumlah insentif perlindungan sosial yang dilakukan, kemudian bantuan untuk dunia usaha, tapi secara global ada juga banyak tantangan yang harus dikelola. Ada volatilitas, tadi saya tanyakan kepada Pak Menteri gitu ya, volatilitas harga komoditas, ada inflasi tadi yang dibahas oleh Mas Bima, ada disrupsi rantai pasok, dinamika geopolitik, ada Amerika, ada Tiongkok gitu ya. Menurut Anda langkah antisipasi, langkah mitigasi untuk kita bisa tetap mempertahankan momentum ini, di sisi lain kita ada presidensi G20 gitu, G20. Menurut Anda apa yang harus dilakukan untuk tadi kita sampai di akselerasi? Ya, untuk akselerasi kita nomor satu dan paling penting dilakukan adalah mitigasi pandemi yang efektif. Sebab tanpa itu kita nggak bisa kemana-mana, apapun juga nggak akan jalan. Dan itu kita sudah melakukan dengan cukup baik, dinilai oleh berbagai kalangan, bahkan WHO dan sebagainya. Ini harus terus dilakukan. Jadi akselerasi vaksinasi booster, kemudian ketersediaan fasilitas kesehatan itu harus ditingkatkan. Mitigasi pandemi nomor satu, kemudian juga kita harus menjaga karena mau tidak mau tahun ini itu akan ada inflasi yang meningkat dan suku bunga akan meningkat juga. Dan ini harus diimbangi dengan komunikasi yang efektif dari Bank Sentral dan juga pemerintah. Kita sangat senang melihat bahwa supaya ada kebijakan sinergi fiskal dan moneternya berjalan dengan baik gitu ya. Betul, kita sudah sangat senang melihat ada sinergi dan komunikasi yang baik antara Bank Sentral dan pemerintah. Ini harus terus dilakukan. Dan karena kalau terlalu dovish atau terlalu ya dovish itu berarti terlalu lenient untuk menaikkan suku bunga, kita nilai tukar kita akan terkena dampaknya gitu ya. Kalau terlalu hawkish itu akan menimbulkan sentimen negatif di antara investor dan juga pengusaha dan masyarakat pada umumnya. Jadi itu komunikasi dan kebijakan harus sinkron. Ada berbagai hal juga yang bisa ditingkatkan dari segi kebijakan ya, eksekusi dari atau implementasi dari Undang-Undang Cipta Kerja. Kemudian ini harus diadres juga court rulingnya, keputusan pengadilan. Sementara memang masih bisa dijalankan semua peraturan yang sudah dirubah oleh Omnibus Law dalam waktu 2 tahun, tetapi bagaimana dengan peraturan yang belum sempat dirubah misalnya, itu juga harus diadres. Dan ini juga merupakan salah satu prioritas juga. Dan ini sangat penting karena kita melihat bahwa 3 kuartal pertama tahun 2021 investasi langsung asing itu sudah naik 8%, tidak lepas dari peranan dari Omnibus Law ini. Gitu. Jadi ini harus terus dibereskan gitu ya. Kita punya sangat banyak peluang untuk Indonesia di tahun 2022. Jangan lupa kita pemain besar sekali ya di level dunia dari segi green economy. Tadi sempat disebutkan oleh Bu Sinta. Kita ini pemain nomor 1 dari segi cadangan dan produksi nikel yang sangat dibutuhkan untuk baterai dari kendaraan listrik. Kita pemain nomor 6 di bauxit dari segi cadangan dan produksi di level dunia. Dan kita itu memiliki peluang yang besar ya. Cadangan nomor 7 terbesar di dunia untuk tembaga. Itu saja sangat memberikan modal yang besar untuk Indonesia. Kemudian untuk new economy yang lainnya dari digitalisasi. Kita adalah pemain digital economy terbesar di Asia Tenggara dengan nilai transaksi digital 124 billion US dollars untuk tahun 2025 forecastnya. Ini dibandingkan 5 negara lain di ASEAN, Malaysia, Singapura, Filipina, Vietnam, Thailand digabung jadi 1. Indonesia itu nilai transaksinya itu 70% dari total 5 negara ini. Jadi ada peluang sangat besar untuk ke depan future-nya dari green economy dan digital economy. Kita harus
membuat peraturan yang sinkron, terjaga, dan juga komunikasi Konsisten. yang efektif, dan terus membangun SDM kita. Sangat Oke. sayang karena demografinya ini sangat mendukung. Karena kita demografi kita muda, ini akan sangat mendukung pemulihan ekonomi juga. Oke. Baik, Pak Haryadi, dalam rangka untuk bisa tidak hanya pulih tapi akselerasi, Anda apa yang perlu dilakukan oleh kita semua, tidak hanya pemerintah, karena semua menjadi aktor untuk sama-sama membantu memulihkan bahkan mengakselerasi perekonomian. Ya, jadi kita punya, tadi Bu Katarina udah nyampaikan ya, kita punya modal yang sangat besar dengan kekayaan sumber daya alam kita ya. Dan kita juga punya kekuatan pasar yang besar karena penduduk kita 270 juta orang. Nah tadi menarik waktu Mas Bima menyampaikan apakah pertumbuhan ekonomi kita ini akan berkualitas atau tidak. Jadi berkualitas yang dimaksudkan di sini adalah apakah akan memberikan kesejahteraan untuk masyarakat luas. Jadi kalau saya melihat itu tantangannya justru di bagaimana kita membuat pertumbuhan itu berkualitas. Nah makanya Apindo ini kan selalu kita berjuang di isu-isu yang strategis ya, mulai dari tax amnesty dan kemarin Undang-Undang Cipta Kerja. Nah yang jadi catatan di kita itu adalah untuk optimalkan bonus demografi ini kayaknya kita mesti fine tuning nih sama teman-teman ya, apalagi para gubernur yang pikirannya udah mau ikut nyapres saja gitu ya. Jadi ini juga satu hal yang menurut saya juga perlu dilihat, karena kebijakan di ketenaga kerjaan ini kebijakan yang sifatnya adalah strategis dan jangka panjang, nggak bisa dibuat main-main gitu lah, apalagi untuk isu-isu populis. Nah jadi saya menggarisbawahi Undang-Undang Cipta Kerja ini kan tujuannya memang untuk menciptakan lapangan kerja seluas-luasnya. Saya harus tekankan di sini ya bahwa ada 100 juta orang penduduk Indonesia yang masih menerima subsidi. Artinya apa? Artinya mereka ini adalah rentan secara ekonomi. Nah ini yang harusnya diketahui ya, khususnya oleh kepala-kepala daerah, bahwa ada masalah besar di sana yang harus kita selesaikan. Nah jadi misalnya kemarin yang jadi isu itu adalah misalnya upah minimum. Upah minimum tuh kita tuh sampai capek bilang, upah minimum adalah safety net. Upah terendah yang harus dibayar oleh seluruh pemberi kerja, bukan upah rata-rata. Tapi kan selalu dimainkan secara politik menjadi upah rata-rata, ini juga bikin capek juga. Artinya kita nggak memikirkan tadi. Jadi yang Mas Bima sampaikan betul sekali. Jadi kalau kita mau berkualitas, ya kita harus menciptakan lapangan kerja ini dalam jumlah yang besar. Karena kejadiannya ini Mbak Christian, jadi selama 20 tahun terakhir ini, itu yang namanya investasi itu naiknya sangat tinggi, tapi penyerapannya itu malah turun. Turun lebih dari 70%, 75% turun, ngedrop dalam 10 tahun terakhir. Jadi artinya itu tadi nggak berkualitas dong kalau investasi yang masuk tapi tidak mensejahterakan. Iya. Gitu ya, Nah jadi ini yang pesan yang paling besar yang perlu kami tekankan adalah kalau kita mau maka akselerasi pertumbuhan ini, ya kita harus konsisten. Kita harus mengubah tadi 100 juta masyarakat yang menerima subsidi tadi itu harusnya tidak menerima subsidi mereka lagi. Artinya dia akan kuat mandiri secara ekonomi ya. Finansial. Jadi ini yang perlu kami sampaikan. Kalau yang lain-lain saya rasa saya sangat optimis ya, melihat Indonesia ke depan sangat optimis sepanjang bahwa kita konsisten untuk membawa seluruh regulasi ini yang tadi juga Mas Bima sampaikan ya, kepastian hukumnya, persistensinya juga harus jelas gitu. Ada banyak hal yang harus dibenahi, tapi kita berharap 2022 bisa menjadi momentum kita, Bu Katarina bilang gak hanya pulih tapi kita akselerasi, apalagi kemudian kita memegang presidensi G20 begitu ya. Terima kasih Pak Haryadi, Bu Katarina, Bu Sinta, terima kasih Mas Bima. Saya pikir 4 segmen akan panjang, tapi ternyata berbincang dengan 4 narasumber yang luar biasa. Kita kehabisan waktu saat ini. Terima kasih sudah hadir di Forum Christian. Terima kasih juga untuk teman-teman mahasiswa dari Universitas Indonesia dan Pakuan. Terima kasih juga untuk Anda sudah menyaksikan kami, Safri Christian Grich. Kita jumpa lagi Rabu depan.